Shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya, selamat datang. Kita mau beribadah saat pagi hari ini. Kami percaya saudara dalam perlindungan Tuhan, kasih Tuhan selalu melindungi dimanapun kita berada. Kemanapun kita berada, kita percaya Tuhan selalu ada buat saya dan saudara. Siapkan hati kita. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada buat kami. Kami selalu berada di dalam naungan-Mu Tuhan. Kau memberikan kami kekuatan untuk menghadapi setiap permasalahan kehidupan kami, untuk menghadapi setiap badai yang bergelora dalam hidup kami Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa. Dengan sayap-Mu naungiku, dalam kuasa-Mu di saat badai bergelora. Bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta, ku ternasma Kau Allahku. Kami tenang bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Bersama-sama dengan hatimu, lingkupiku dengan sayap-Mu, dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam kuasa-Mu, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu, Bapa Kau Raja atas semesta. Kami senang bersama-Mu, Kau Allahku. Di saat badai bergelora,
Katakan dengan imanmu. Katakan dengan segenap hatimu. Amin. Bapa Kau Raja atas semesta. Kami tenang bersamamu Tuhan. Kau Allahku. Katakan di saat worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Sama singing, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh
katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship Your holy. Sama-sama katakan, bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, sing like never before, oh my soul, I worship You. Sekali sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name, like never before, oh my soul, I worship Your holy name, I worship You, I worship Your holy name, I worship Your holy name. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Allah yang kudus. Ini jiwa kami, ini tubuh kami Tuhan, ini roh kami. Kami memuji, memuliakan nama-Mu di atas segala nama Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan kemuliaan kami naikkan dalam hadirat-Mu yang kudus. Bersama-sama kita katakan, amin, haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, percayalah, setiap kita berucap syukur, ada kekuatan yang Tuhan berikan buat saya dan saudara. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi nama Tuhan. Kita tepuk tangan buat Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kata kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali lagi sama-sama mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, kami mau bersorak, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Katakan haleluya, haleluya. Sama-sama katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sama-sama katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Bersama-sama gereja Tuhan katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah
Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 oh haleluya, haleluya, haleluya. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya, kami mau datang dalam hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Hati kami penuh dengan ucapan syukur Tuhan. Pujian dalam hadirat-Mu Bapa. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang merindu padanya. Akan apa saudara? Akan bersorak-sorak sama-sama. Akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, haleluya, bahwasanya selamanya kasih setianya. Yes, sama-sama katakan datanglah ke baitnya. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berindu padanya. Akan bersorak-sorak, hey, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia. Katakan bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, hey, haleluya. Kami mau belajar bersyukur Tuhan dalam setiap keadaan Bapa, dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan. Kami mau belajar bersyukur. Kami mau belajar untuk berkata Tuhan itu baik. Karena kami tahu Tuhan, kami ada karena Engkau Tuhan. Kami ada karena kasih-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan.
because of your grace, I am here. Because of your love, Lord Jesus, I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Mainkan pujian dengan segenap hatimu. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Bapa. It's only by your grace that I live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise your name. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat berkat-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengar duduk diam Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, berbicaralah melalui hamba-Mu Tuhan. Apa yang keluar dari mulutnya Tuhan, biarlah itu keluar dari firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, menguatkan kami, memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semuanya apa kabar?
ya. Sepuji Tuhan, saya doakan semua jemaat GB Curug senantiasa sehat selalu, diberkati Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Puji Tuhan, juga kita sudah memasuki tahun 2021. Ya, saya percaya kalau kita bisa kalau kita bisa tetap kuat, tetap sehat di tahun ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Sebentar kita akan sama-sama akan belajar akan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan sama-sama tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa atas anugerah-Mu, pertolongan-Mu Tuhan di awal daripada tahun yang baru 2021 ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh ada hingga saat ini di dalam kekuatan, di dalam kesehatan, di dalam segala berkat-berkat kecukupan Tuhan yang menyertai kehidupan kami bahkan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh menaikkan pujian ucapan syukur kami Tuhan lewat kehidupan kami, apa yang kami boleh lakukan Tuhan untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Sebentar kami akan sama-sama belajar akan firman-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kami agar kami boleh mengerti apa yang kami boleh harus lakukan Tuhan, khususnya Tuhan ketika kami menjalani tahun ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja melalui tahun 2020, tentunya banyak hal yang terjadi di tahun 2020. Ya, banyak hal juga yang kita rasakan di tahun 2020. Ya, kalau ingin saya tanya bagi saudara, apa yang kita rasakan di tahun 2020? Ya, pengalaman-pengalaman ataupun hal yang apa yang kita boleh rasakan. Kalau mau jujur saudara, semua orang di dunia ini akan berkata bahwa tahun 2020 adalah tahun terburuk di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena semua orang di dunia ini mengalami kesusahan besar. Banyak orang terjangkit virus corona, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak usaha-usaha yang mengalami kesulitan, banyak orang di PHK, banyak orang-orang yang juga kelaparan, kesulitan ekonomi dan sebagainya. Puji Tuhan kalau kita boleh hari ini tetap kuat, tetap sehat di dalam perlindungan Tuhan. Kenapa saudara? Karena semuanya adalah pertolongan Tuhan. Kita baru saja memasuki tahun 2021. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan tahun ini? Bagaimana dengan tahun 2021? Akankah lebih baik daripada tahun 2020? Saudara, pemerintah kita hari ini saudara mencanangkan bahwa tahun 2021 adalah tahun pemulihan. Setelah sebelumnya tahun 2020 kita habis-habisan karena apa? Karena efek pandemi daripada corona ini saudara kemana-mana ya. Banyak orang yang terjangkit virus corona, banyak orang yang mengalami kesusahan besar ya, ekonomi tidak berjalan. Akibatnya apa? Terjadi pengangguran di mana-mana, terjadi kelaparan di mana-mana, terjadi kesulitan besar di mana-mana. Jadi kalau saya mau tanya, apakah tahun 2021 akan lebih baik atau lebih buruk? Saya sendiri jujur tidak tahu. Namun yang saya tahu bahwa Yesus itu adalah Allah kita yang setia. Ada amin? Tuhan kita tidak pernah janji bahwa jalan itu selalu rata. Tuhan tidak pernah janji bahwa langit itu selalu biru. Tetapi yang Tuhan janji adalah penyertaannya senantiasa. Nah sebelumnya saudara, sebelum kita memasuki tahun yang 2021 ini saudara, lebih jauh mari kita mendengarkan tuntunan firman Tuhan. Kita ambil Alkitab kita, mari kita baca pembacaan kita di dalam Yosua pasal 1 mulai ayatnya yang ke-1 hingga ayat yang ke-9. Yosua pasal 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Judul perikopnya di situ adalah perintah Tuhan kepada Yosua untuk merebut tanah Kanaan. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangi sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa.
Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan bertahan menghadapi engkau seumur hidup. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dan ayat yang ke-9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Musa meninggal dunia, Allah kemudian memberikan perintah menugaskan Yosua untuk menjadi pengganti Musa, memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Ya. Kenapa Yosua yang dipilih? Karena Yosua ini adalah merupakan teman daripada Musa, yang Musa sudah persiapkan sebagai pengganti daripada Musa. Yosua dikatakan firman juga dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus. Ya. Sehingga sosok Musa adalah orang yang dipandang cocok untuk mengantarkan ataupun memimpin bangsa Israel ke tanah Kanaan menggantikan Musa. Ya, terlebih pengalamannya selama 40 tahun bersama Musa di padang gurun. Namun demikian saudara, ketika dia mendapatkan perintah dari Tuhan untuk memimpin bangsa Israel, Yosua mulai khawatir, Yosua mulai takut, Yosua mulai bimbang, Yosua mulai ragu. Kalau bahasa sekarangnya, Yosua sedang galau. Kenapa saudara? Karena untuk memasuki tanah perjanjian itu tidak mudah. Ya. Ada bangsa-bangsa kuat yang berdiam di sekitar perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi untuk memasuki tanah Kanaan harus dilalui dengan berbagai macam peperangan demi peperangan. Itu masalah yang sangat besar yang harus dihadapi bangsa Israel. Belum lagi masalah internal, ya, masalah dari dalam. Terkadang kita kuat menghadapi masalah-masalah dari luar, tetapi ketika masalah dari dalam itu datang, masalah dalam keluarga sendiri itu datang, kita tidak pernah kuat menghadapinya. Kita kenal bangsa Israel adalah apa? Bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, ya, yang suka bersungut-sungut. Ya, mereka tidak puas, mereka akan bersungut-sungut, mereka akan mencaci, mereka akan nyinyir. Itu karakter dari bangsa Israel. Sehingga hal inilah yang membuat Yosua takut, Yosua ragu, Yosua bimbang. Kira-kira saya bisa nggak memimpin bangsa ini? Ya. Nah, di dalam kebimbangannya Tuhan kemudian hadir untuk meneguhkan hati Yosua. Tuhan beri kekuatan kepada Yosua. Yosua, seperti aku menyertai Musa, demikian juga aku akan menyertai engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-5. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan itu adalah gambaran hidup kita. Ketika kita memasuki tahun yang baru, ya, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak persoalan yang harus kita hadapi di tahun 2021. Makanya saya katakan apa? Saya juga tidak tahu apakah 2021 akan lebih baik atau tidak. Ya. Ada banyak hal yang harus kita hadapi, saudara. Nah, saudara, menurut kita, menurut saudara, kira-kira hal apakah yang penting yang harus kita miliki di tahun ini? Ya, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi,
apa yang harus kita miliki, saudara? Satu hal yang pasti, saudara, yang harus kita miliki, dan ini yang terpenting di dalam kehidupan kita, yaitu penyertaan Tuhan. Tanpa penyertaan Tuhan kita akan mengalami banyak kesukaran. Berkaca dari kehidupan bangsa Israel selama 40 tahun di padang gurun, Tuhan menyertai lewat tiang api, Tuhan menyertai lewat tiang awan. Kalau Tuhan tidak menyertai, mereka pasti akan mati kelaparan di padang gurun. Ya, mereka akan mati dibunuh oleh para musuh-musuh yang kuat di padang gurun. Selama 40 tahun mereka tidak bekerja. Selama 40 tahun mereka tidak bercocok tanam. Namun toh faktanya mereka tetap bisa hidup. Ya, kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Setiap hari Tuhan memberikan mereka mana sorgawi. Setiap hari Tuhan berikan mereka burung puyuh. Ya, bahkan Alkitab mencatat sepatu mereka yang mereka pakai pun tidak rusak. Pakaian yang mereka pakai pun di padang gurun tidak rusak. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Ya, saudara boleh beli sepatu di mall. Ya, saudara boleh beli baju di mall, belum sampai 2-3 tahun, itu pasti rusak. Ya, tapi bangsa Israel selama 40 tahun firman Tuhan mencatat, sepatunya tidak pernah rusak, bajunya tidak rusak. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Orang Israel itu suka sering dikepung oleh bangsa-bangsa yang kuat di sekitar Kanaan. Ya. Tetapi di dalam peperangan Israel selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena penyertaan Tuhan. Jadi apa yang terpenting di tahun 2021, apa yang kita butuhkan di tahun 2021, penyertaan Tuhan. Sama-sama kita katakan penyertaan Tuhan. Ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah bagian Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan akan menyertai hidup kita. Kita butuh penyertaan Tuhan, itu bagian kita, bagian Tuhan. Tetapi juga ada yang menjadi bagian kita untuk kita melangkah di tahun 2021. Oleh karena itu saudara, pada kesempatan ini Tuhan memberikan 5 pesan ya, yang menjadi bagian hidup kita untuk kita lakukan di tahun 2021. Yang pertama, pesan yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu pesan yang pertama. Ya. Dicatat 3 kali saudara. Di ayat yang ke-6, ayat yang ke-7, ayat ke-9. Ya. Allah memahami sebagai manusia, Yosua khawatir, Yosua takut ketika ditunjuk untuk menggantikan Musa. Makanya firman Tuhan katakan sampai 3 kali Tuhan berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sama halnya dengan kita saudara, memasuki tahun ini saudara, tentunya ada banyak hal yang membuat kita takut. Akankah 2021 akan lebih baik? Akankah ekonomi lebih baik? Ya, virus corona belum lagi selesai. Ya, kapan selesai? Enggak ada yang tahu, saudara. Jakarta sudah lockdown kembali, daerah-daerah menerapkan PSBB lagi, saudara. Ya. Kerja sudah di rumah lagi, belajar sudah di rumah lagi, termasuk juga kita hari ini. Ya. Ibadat online lagi dan sebagainya saudara. Faktanya saudara bahwa hari-hari ini banyak orang mengalami kesusahan. Hari ini banyak orang mengalami kesulitan. Yang usaha hari ini mengalami kerugian. Banyak orang di PHK, banyak orang hari ini takut tidak bisa makan. Banyak hari ini orang takut tidak bisa bayar kontrakan. Banyak hari ini orang tidak bisa bayar sekolah dan lain-lain. Itu fakta yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya saudara, sebagai orang percaya, bolehkah kita takut? Bolehkah kita khawatir? Ya, tentu saja tidak boleh. Saya tegas katakan tidak boleh. Namun kalau kita jujur saudara, ya, saya mau katakan bahwa saudara, semua orang pasti pernah merasakan takut dan khawatir.
Ya, siapa dari antara saudara yang tidak pernah takut dan khawatir? Semua kita tentunya pernah mengalami yang namanya takut dan khawatir. Ya, Raja Daud pernah mengalami takut dan khawatir. Nabi Elia diancam oleh Ratu Isabel, dia takut, dia khawatir. Musa, Hana, Habakuk, Rasul Paulus, mereka pun mengalami ketakutan, kekhawatiran. Bahkan Tuhan Yesus pun pernah mengalami ketakutan tingkat tinggi, stres tingkat tinggi ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Ya. Namun demikian saudara, janganlah kekhawatiran, ketakutan ini mengendalikan. Mengendalikan artinya mengontrol kehidupan kita. Saudara. Ya, sebaliknya kita mau menyerahkan segala ketakutan kita, kekhawatiran kita kepada Tuhan. Ya, inilah momen di mana kita itu bergantung sungguh kepada Tuhan. Ya, bukan sebaliknya. Ya, ketakutan membuat kita itu jatuh sakit, membuat kita depresi, membuat kita itu mengalami hal yang tidak baik. Ya, tetapi dengan adanya ketakutan dan beri kita kekhawatiran, justru itulah saatnya di mana kita bergantung sungguh kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan begini saudara, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia yang memelihara kamu, di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Ya, oleh karena itu saudara, pesan yang pertama apa saudara? Pesan yang pertama adalah kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jangan kita takut, jangan kita khawatir. Ya. Yang kedua, pesan yang kedua, firman Tuhan katakan apa? Bertindaklah hati-hati. Bertindak hati-hati artinya apa? Hidupmu harus bijaksana, sama seperti Musa. Ya, di dalam usia yang tua dia berkata, ajar kami Tuhan menghitung hari agar kami bijaksana. Kenapa Musa berdoa seperti itu? Karena Musa tahu waktunya sudah sangat singkat. Karena Musa tahu bahwa apa? Tuhan tidak lama lagi segera datang. Ya, kalau berbicara kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, saudara, ya, semua nubuatan itu sudah tergenapi. Injil kerajaan Allah sudah diberitakan ke semua dunia ini, ke semua pelosok. Saudara tinggal akses di YouTube, saudara tinggal cek, tinggal klik, semua sudah terbuka jelas. Ya. Tidak ada lagi yang menghalangi untuk Tuhan Yesus datang. Saya banyak menerima pesan-pesan WhatsApp dan juga mungkin video-video WhatsApp dari saudara yang memperingatkan bahwa Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang. Oleh karena itu saudara, bertindaklah kita harus bijaksana. Ya, karena apa? Semua sudah digenapi. Yang kedua, bertindak hati-hati artinya apa? Jangan kita hidup sembarangan, sembrono, alias hidup kita main-main dengan Tuhan. Tahun 2021 adalah awal yang baik untuk kita mengkoreksi, mengevaluasi, menintrospeksi. Apakah saya sudah menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan? Apakah saya sudah menjadi pribadi yang semakin hari semakin kudus, semakin hari semakin saleh, semakin dewasa, semakin mirip Kristus? Kalau tidak mirip Kristus saudara, ya, saya tidak ragu-ragu berkata kepada saudara, kita tergolong orang-orang yang gagal. Mari kita ambil komitmen di tahun 2021. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Ya. Kita tidak lagi main-main dengan Tuhan. Ya. Bertindak hati-hati artinya apa? Kita harus punya prioritas yang benar. Ya. Kita harus punya waktu dengan Tuhan. Jangan hanya mengurusin urusan-urusan yang tidak penting. Di dunia ini terlalu banyak urusan. Di dunia ini banyak kepentingan. Banyak hal yang ingin kita capai. Banyak cita-cita. Kalau kita hanya mengurusin ini saja saudara, waktu kita habis. Kita hanya terjebak di dalam suatu rutinitas dan kesibukan yang menguras waktu kita. Mari kita belajar untuk kita memprioritaskan Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kita ambil prioritas yang benar saudara. Kita cari Tuhan. Ya. Maka apa yang menjadi keperluan hidupmu, maka Tuhan akan sediakan bagimu. Ya. Itu pesan Tuhan saudara. Yang kedua, bertindaklah hati-hati. Pesan Tuhan yang ketiga, ya. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ya.
Coba engkau cek, saudara, perhatikan langkah hidup kita agar kita tidak menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Rasul Paulus menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan. Rasul Paulus menggambarkan bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan. Siapa yang menjadi pemenang? Tentunya adalah orang yang sampai kepada garis akhir. Bukan hanya di garis start, tapi sampai ke garis akhir. Ya. Makanya Rasul Paulus berkata di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 sampai 8, dia katakan apa? Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir. Jadi bukan garis start yang menentukan, saudara, tetapi garis akhir. Dan untuk mencapai garis akhir itu tidak mudah. Ada banyak yang bisa mengalihkan perhatian kita. Ada banyak hal, saudara, yang membuat kita menyimpang ke kiri. Ada banyak hal yang membuat kita menyimpang ke kanan. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita tidak fokus lagi, saudara. Kalau kita tidak terlalu banyak, saudara, menyimpang ke kiri, terlalu banyak hidup kita itu menyimpang ke kanan, saya khawatir kita tidak akan pernah sampai kepada garis finish, kepada garis akhir. Ya, agar kita sampai ke garis akhir, ya, makanya apa firman Tuhan katakan, jangan menyimpang ke kiri ke kanan, tetap fokus. Mata kita tertuju kepada Kristus. Di dalam Ibrani 12 ayat 2 firman Tuhan katakan begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ya, jadi mata kita tertuju kepada Yesus. Jangan engkau menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Itu pesan Tuhan yang ketiga yang menjadi bagian hidup kita, menjadi bagian kita, ya, untuk kita lakukan di tahun 2021. Pesan Tuhan yang keempat, saudara, perkatakan dan renungkan firman Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, perkataan dari mulut orang percaya itu memiliki kuasa. Ya, saya ulangi, saudara, perkataanmu, perkataan orang-orang percaya memiliki kuasa. Oleh karena itu hati-hati dengan perkataan kita. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 10 firman Tuhan katakan begini, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap hal yang jahat, bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Di dalam Amsal 18 ayat 21 firman Tuhan katakan, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi jangan asal ngomong, asal jeplak, ya, ngomong kotor, cacian, hal yang jelek, bersungut-sungut. Ya, bangsa Israel, saudara, menempuh perjalanan dari Mesir ke Kanaan selama 40 tahun. Kenapa, saudara? Ya, salah satunya, saudara, karena karakter mereka yang suka bersungut-sungut, suka nyinyir, cacian. Mereka tidak menjaga mulut. Ya. Tapi hari ini, saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, supaya engkau bisa memasuki tahun 2021 dengan kemenangan, dengan penuh berkat, ya, maka kita perkatakan yang baik, perkatakan firman. Ya, bukan hanya perkatakan firman berikutnya firman Tuhan katakan sini apa? Renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Merenungkan artinya apa? Kita memelihara firman Tuhan di dalam hati. Kita introspeksi dalam hati, kita memikirkan secara mendalam firman Tuhan itu. Dan akhirnya apa? Kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan itu. Pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Ya, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang firman-Mu dan ku lakukan. Itulah inti daripada kita merenungkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata jagalah hatimu, engkau jaga hati. Ya, jangan keraskan hatimu. Ya, renungkan, introspeksi dan lakukan. Kalau firman Tuhan katakan apa? Ampunilah orang yang bersalah kepadamu, ampuni.
Engkau renungkan, introspeksi, dan engkau lakukan. Ya. Kalau firman Tuhan katakan, janganlah engkau marah, janganlah engkau berbuat dosa. Renungkan, introspeksi, dan lakukan. Ya. Jadi jika tahun 2021, ya, engkau ingin hidupmu memperoleh kemenangan, hidupmu terus diberkati Tuhan. Ya, mari kita perkatakan firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Itu pesan yang keempat dan pesan yang terakhir, ya, yang kita harus lakukan di tahun 2021. Jangan kecut dan tawar hati. Kecut hati artinya apa? Kita takut, ngeri, gentar. Tawar hati apa? Kita tidak bersemangat, tidak ada kemauan, kecewa, putus asa, bahkan apa? Kepahitan. Siapa yang dari kita, darimu, ya, Jemaat GB Curug di tahun 2001 ini mengalami tawar hati, mengalami kecut hati, ya. Saya mau katakan begini, saudara, ya, di dunia ini, dalam kehidupan ini, saudara, tidak ada yang tanpa masalah, saudara. Semua kita pasti akan mengalami yang namanya masalah. Masalah sekalipun engkau tidak undang, ya, dia akan datang di dalam kehidupanmu. Jadi kalau sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita mengharapkan kehidupan kita itu aman, kehidupan kita itu lancar, kehidupan kita itu bebas dari masalah, maka kita akan kecewa, kita akan tawar hati, kita akan kecut hati. Karena Tuhan tidak pernah janji. Tadi saya katakan apa? Tuhan tidak janji bahwa jalan itu selalu rata. Tuhan tidak pernah janji juga bahwa langit itu selalu biru. Tetapi janji Tuhan bagi kita apa? Janji Tuhan adalah penyertaan. Sebesar apapun masalah, sebesar apapun persoalan, Tuhan akan menyertaimu. Ya, itu janji Tuhan atas hidup kita. Oleh karena itu, saudara, kita harus memiliki sikap hati yang benar ketika kita masuk di tahun ini. Cara pandang kita terhadap masalah harus lebih penting daripada masalah itu sendiri. Ya, jauh lebih penting daripada masalah itu sendiri. Sebaliknya, saudara, jikalau kita memiliki cara pandang itu yang benar, cara pandang kita kepada masalah itu benar, maka kita akan beroleh mengalahkan masalah tersebut. Ya, kita berkaca dari apa? Ketika Tuhan menyuruh Musa, ya, mengintai tanah Kanaan, maka Musa utus 12 orang pengintai, termasuk di situ di dalamnya apa? Yosua dan Kaleb. Ya, untuk apa? Menyelidiki, mengintai tanah Kanaan. Jadi selama dalam pengintaian ke-12 orang itu melihat apa? Melihat tanah yang sama, mereka melihat berkat yang sama. Di dalam pengintaian mereka melihat masalah yang selama. Ya, namun ketika mereka pulang dari pengintaian, mereka memberikan respon yang berbeda. 10 orang memberikan laporan, ya, membuat orang pesimis. 10 orang memberikan laporan yang membuat orang takut, kecut hati dan tawar hati. Namun 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb, memberikan laporan yang baik, merespon dengan optimis, ya, benar, ya. Tetapi kita akan maju dan menduduki bangsa ini. Nah, sikap ini, saudara, yang kita perlukan di tahun 2021. Cara pandang kita terhadap masalah harus benar. Sebab apa? Ke depan masalah kita itu akan semakin besar. Ya, pandemi ini akan terus terjadi. Kesusahan besar, firman Tuhan membuatkan bahwa akan terus terjadi. Ya, namun kalau kita memiliki cara pandang yang benar, ya, cara pandang yang positif seperti halnya Yosua dan Habel, ya, maka kita akan mengalahkan segala tantangan, segala masalah yang akan kita hadapi di 2021. Habakuk berkata seperti ini, sekalipun pohon ara tidak berbunga, ya, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang tidak menghasilkan, kambing domba terhalau dari kurungan, tetapi aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Kenapa Habakuk beria-ria di dalam Tuhan? Pada saat dia mengalami masalah. Karena apa? Karena cara pandangnya benar, saudara. Habakuk yakin, ya, sekalipun aku di dalam masalah, Tuhan pasti akan menyertai. Ya. Habakuk yakin penyertaan Tuhan.
Ya, Habakuk yakin bersama dengan Tuhan maka aku akan cakap menanggung segala perkara. Bersama dengan Tuhan maka apa saudara, kita akan beroleh kemenangan di tahun 2021. Jadi inilah saudara, 5 pesan ini saudara. Yang pertama adalah penyertaan Tuhan yang menjadi bagian daripada Tuhan. Dan apa yang menjadi bagian kita? 5 pesan Tuhan. Yang pertama, kuatkan dan teguhkan hatimu, ya, supaya apa? Supaya kita takut, jangan kita khawatir. Yang kedua, ya, bertindak hati-hati. Jangan hidup kita sembarangan, saudara. Jangan asal-asalan. Yang ketiga, jangan kau menyimpang ke kiri ke kanan. Ya, kita fokus kepada tujuan. Selesaikan pertandingan sampai kepada garis akhir. Yang keempat, perkatakan dan renungkan firman Tuhan. Jikalau kau ingin melihat hari-harimu baik di dalam kehidupanmu, mari kau mulai perkatakan firman, mari kau renungkan firman Tuhan, mari kau lakukan firman Tuhan. Ya, maka kau akan melihat hari-harimu baik. Dan yang terakhir pesan Tuhan, jangan engkau kecut hati, engkau tawar hati. Optimis, saudara, tahun 2021. Sekalipun ada masalah, sekalipun tantangan besar ya yang akan terjadi, tapi kita yakin ketika kita bersama dengan Tuhan, maka engkau akan cakap menanggung segala perkara dan kita akan mengalami kemenangan. Cara pandang kita benar di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan ini memberikan kita pedoman, memberikan kita kekuatan, ya, sehingga apa? Sehingga kita boleh memasuki tahun 2021 ini dengan kemenangan, tentunya di dalam penyertaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu, terima kasih atas segala firman-Mu yang Kau sampaikan pada kesempatan hari ini Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami baru saja memasuki tahun yang baru, 2021. Kami juga menyadari bahwa Tuhan ke depan tantangan kami semakin besar Tuhan. Ada banyak kesulitan-kesulitan yang harus kami hadapi. Tapi hari ini kami boleh belajar Tuhan, hari kami boleh diteguhkan, untuk kami boleh kuat Tuhan. Karena apa? Karena penyertaan-Mu Tuhan menyertai kehidupan kami Tuhan senantiasa. Kami juga belajar Tuhan untuk kami boleh kuat meneguhkan hati kami Tuhan. Dan kami juga boleh bertindak hati-hati. Kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Bahkan Tuhan, kami terus memperkatakan firman-Mu. Dan kami tidak, Tuhan, kami tidak kecut dan tawar hati. Kami optimis Tuhan. Karena apa? Karena janji-Mu Tuhan. Ya, ketika kami sudah bersama dengan-Mu Tuhan, maka kami akan mengalami tahun 2021 di dalam segala berkat-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan, sehingga kami boleh beroleh kemenangan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, saya percaya hari ini kita semua sudah diberkati oleh firman Tuhan. Kami percaya firman Tuhan yang menguatkan dan memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, boleh Bapak Ibu scan barcode atau lihat rekening ada di bawah video ini. Kita memberikan dengan kasih sukacita kepada Tuhan. Persiapan hati kita Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu Tuhan. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I can live today. Forever I will praise your name. Thank you Jesus. Jesus, Jesus, thank you, Jesus, only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Forever I will praise. Forever I will praise your name. Your name. Mari Bapak Ibu Saudara semua, pada saat hari ini
kita mau akhiri jam ibadah kita mau terima berkat daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam surga. Pada saat hari ini jam ibadah online kami sudah selesai. Kami percaya setiap kami yang ada di rumah jemaat-jemaat-Mu Tuhan boleh diberkati Tuhan. Baik melalui pujian-pujian yang kami naikkan maupun firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami percaya Tuhan firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami. Bahkan memberikan kekuatan yang baru di dalam setiap kami Bapa. Bahkan firman-Mu Tuhan yang sudah meneguhkan. Yang sakit boleh disembuhkan, yang lemah boleh dikuatin karena kuasa-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Begitu juga seluruh pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang sudah melayani hari ini. Engkau berkati dengan penuh kelimpahan Tuhan. Engkau berikan Roh-Mu Tuhan yang tetap menyala-nyala di dalam melayani Engkau. Begitu juga bangsa Indonesia kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah segala persoalan, masalah yang menimpanya Tuhan, Engkau turut campur tangan. Kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami. Sehingga setiap kami boleh memiliki damai sejahtera karena Engkau ada bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau sebentar juga kami akan selesaikan jam ibadah kami. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau angkat tangan kita mau arahkan hati kita kepada Tuhan, kita mau terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya dan memberikan damai sejahtera kepada engkau. Tuhan akan membuat engkau menjadi berhasil. Bahkan di mana pun engkau berada, Tuhan akan menyertai engkau. Oleh sebab itu pada saat hari ini, terimalah berkat yang melimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus yang menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati saudara.